Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nur Alma binti Kasim. I'm from class BC 231. I would like to memaparkan dua materi yang saya pahami tentang mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja ke materi yang pertama tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Adapun perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan fakta, perkembangan memusatkan pada perkembangan sikap dan kemampuan yang terjadi pada saat perkembangannya. Adapun isu yang ditelaah ada tiga, yaitu nature and nurture, continuity dan discontinuity, normatif dan ideografik. Adapun berdasarkan hoax, hal ini sering terjadi. Hoax terkait pertumbuhan tentang cara-cara ajaib untuk meningkatkan tinggi badan, menambah nafsu makan anak dalam waktu yang singkat. Ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Adapun konsep perkembangan dan pertumbuhan berdasarkan rumusan masalah, yaitu dapat dilihat berdasarkan fakta. Pertumbuhan ini merujuk pada meningkatnya ukuran atau jumlah sel atau struktur dalam suatu organisme. Dan dapat dilihat berdasarkan hoax, pertumbuhan dan perkembangan adalah konsep ilmiah yang didukung oleh penelitian. Namun masih ada beberapa kasus yang salah, contohnya diklaim bahwa produk tersebut bisa mempercepat tinggi badan anak yang tersebar banyak di internet. Adapun prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan literatur dan view, yaitu prinsip keteraturan dan tahap-tahap, prinsip kecepatan variabel, prinsip berkelanjutan, prinsip keterkaitan, prinsip pengaruh lingkungan, prinsip diferensiasi, prinsip sensitive periods, prinsip interindividual dan intra-individual variability, dan yang terakhir ada prinsip perubahan yang dapat diprediksi. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung, tetapi penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan dapat mengalami variasi dalam perkembangannya dan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini. Selanjutnya saya akan ke materi kedua tentang hukum-hukum dan teori-teori perkembangan. Adapun hukum-hukumnya, yang pertama yaitu hukum Cepala-Caudal. Hukum ini adalah hukum pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh lebih dahulu daripada bagian-bagian yang ada di kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan fisik anak dalam struktur dan fungsi berawal dari bagian kepala menuju badan dan selanjutnya ke kaki. Yang kedua ada hukum Proximo-Distal. Yang hukum ini pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Adapun teori-teori perkembangan, yang pertama adalah teori kognitif menurut Piaget dan pendekatan pemrosesan informasi. Ini adalah dua teori yang berhubungan dengan perkembangan kognitif manusia. Berikut penjelasan mengenai kedua teori tersebut. Yang pertama, teori kognitif menurut Piaget. Menurut teori ini, anak mengalami urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Anak diprediksi memiliki kematangan secara bertahap, di mana perkembangan kognitif pada satu tahap merupakan lanjutan perkembangan dari perkembangan kognitif tahap sebelumnya. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu sensorimotor 0 hingga 2 tahun, praoperasional 2 hingga 7 tahun, operasional konkret 7 hingga 12 tahun, operasional formal 12 tahun ke atas. Pada pendekatan pemrosesan informasi, pendekatan ini berfokus pada bagaimana manusia memproses informasi dan bagaimana informasi tersebut disimpan dalam memori. Pendekatan ini menekankan pada peran pemrosesan informasi dalam membentuk pengetahuan dan pemecahan masalah.
Yang kedua ada teori perkembangan perilaku dan belajar sosial yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan interaksi sosial dalam perkembangan individu. Yang ketiga ada teori etologis yang menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh faktor biologis terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Yang selanjutnya ada teori ekologis, yang ini menekankan pentingnya lingkungan fisik dan sosial dalam perkembangan individu. Yang terakhir ada teori behavioristik. Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran dan pengalaman dalam perkembangan individu. Teori ini tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional, tetapi lebih berfokus pada bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Teori ini lebih berfokus pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam menyampaikan materi, tapi itu menurut pemahaman saya. Dan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.